Bab 601. Tak lama kemudian, Simon menampilkan ekspresi mengejek sementara Eber tampak benar-benar cemas. Nicole duduk di seberang mereka dan memperhatikan ekspresi mereka. Lalu, dia tersenyum dingin. Tepat saat Eber hendak bicara, Elijah menatapnya. Dia memutar kepalanya pelan sebagai tanda agar Eber tidak khawatir. Eber membeku sebelum dengan paksa menekan rasa cemasnya. Sementara itu, Simon berpura-pura terlihat gugup. Namun, dia tidak punya niat untuk mengatakan apapun. Melihat bahwa tak seorang pun di antara mereka mempunyai niatan untuk menolak permintaannya, Jared terkekeh sebelum mengambil benda itu dari tangan Janus. Itu adalah dokumen kertas. Kemudian, kedua belah pihak menandatangani perjanjian secara bersamaan. Janus menatap klausul kedua yang menyatakan bahwa Jared akan tinggal di sebelah kamar Nicole. Dia merasa seperti akan menjadi buta. Bagaimanapun, dia menyerahkan perjanjian itu kepada Elijah dengan wajah serius. Jared menopang sikunya sambil memperhatikannya menandatangani surat-surat. Kemudian, dia bangkit dan mengikuti Nicole ke atas. Jared hampir tidak tidur tadi malam, jadi Nicole menyeretnya dengan lengan ke atas. Janus hanya berhasil melihat sekilas senyum lebar Jared sebelum pasangan itu menghilang melalui tangga. Janus tersenyum kecil. Kemudian, dia menoleh ke Elijah dan berkata dengan dingin, "Kirim seseorang untuk membersihkan ruangan. Dan, tolong minta seseorang untuk menunjukkan mobile armor di bawahnya. Aku perlu membuat laporan terperinci mengenai datanya." Elijah mengangguk dan menatap Cal. Ketika dia melihat Cal menatap tangga dengan mencubit, dia terbatuk ringan. "Cal, bawa tamu kita ke kabin mobile armor." Baru saat itulah Cal kembali tenang. Ia menatap Janus dengan ekspresi kosong. "Setelah kamu." Elia memperhatikan saat keduanya pergi. Namun, dia tidak membiarkan mereka yang hadir pergi. Dia mengamati kerumunan itu dan berkata dengan tenang, "Semua orang mendengar apa yang dikatakan pria itu tadi." Semua orang di keluarga Thurman, termasuk kerabat jauh, mengangguk pelan. Elia mengusap lembut sudut kening. Meskipun suaranya tidak keras, namun entah mengapa suaranya berwibawa. "Saya ingin kalian semua bekerja keras untuk mencapai tujuan itu dalam kompetisi mobile armor terbaru. Saya akan mempertimbangkan untuk mengganti ahli waris jika ada di antara kalian yang memenuhi persyaratan. Selain itu, saya juga akan mempertimbangkan untuk mengambil keturunan kolateral ke dalam keluarga utama." Semua orang tercengang mendengar kata-katanya. Apa maksudnya? Mereka bertanya-tanya. Elia menyaksikan kerumunan orang di hadapannya menampakkan ekspresi keserakahan dan nafsu. Simon, khususnya, memiliki ekspresi keserakahan yang luar biasa. Dia tampak seperti ingin menelan Elia utuh-utuh. Elia tersenyum penuh arti dan melanjutkan berbicara. "Semua orang akan berkompetisi secara adil, jadi tidak diperbolehkan ada kondisi. Mereka tidak akan berusaha maju kalau aku tidak memberi dorongan mereka," pikir Elijah. Dia perlahan bangkit dan naik ke atas sambil menatap tajam. "Sudah waktunya menyingkirkan orang-orang yang busuk dalam keluarga," pikir Elijah lagi. Sementara itu, Nicole telah membawa Jared ke kamarnya karena kamarnya belum siap. Dia menutup pintu saat masuk dan berkata dengan santai, "Tetaplah di sini dan beristirahatlah." Jared memperhatikan Nicole berbalik untuk pergi. Kemudian, dia mengangkat kening sebelah dan bertanya dengan nada main-main, "Tidakkah kau akan memberiku penjelasan? Mengapa dia datang ke sini? Dan mengapa dia menjadi tamu terhormat keluarga Thurman?" pikir Jared. "Kakek bilang kalau Nicole dan Sebastian saling kenal," pikir Jared lagi sambil membukakan mata. Ia menatapnya dengan lembut namun mengancam. Nicole menatapnya dan mendesah. "Saat itu, saya terluka dan menginap di rumah Cal untuk sementara waktu. Saya merasa tempat ini menarik saat itu, jadi saya menggambar beberapa cetak biru untuk mereka." Bab 602. Dia tidak berpikir mereka benar-benar membuat apa yang dia bayangkan di cetak biru dengan bahan-bahan terbaik. Mereka mengatakan kepadanya bahwa itu adalah hadiah atas kemurahan hatinya. Nicole menyukai kepala keluarga pertama, kakek Cal. Keluarga Thurman telah mengalami banyak bencana karena kecemburuan orang lain. Cal dan saya selalu menjadi orang yang menyelesaikan masalah ini, jadi saya akhirnya terbiasa.
Saya rasa saya adalah teman lama keluarga Thurman. Petik 2. Mendengar itu, Nicole mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Jared. Lalu, dia mengangkat alisnya sedikit. Dia telah memberinya penjelasan. Jared memandang Nicole sebelum tersenyum lembut. Kemudian, dia berbalik dan mendorongnya ke kursi sebelum membuka pintu untuk pergi. Mau kemana? Tanya Nicole dengan sedikit kebingungan. Dia tidak mengetahui tempat ini, jadi bisakah dia melakukannya? Dia bertanya. Jared menoleh untuk melihat Nicole. Matanya indah, seolah ada bintang di dalamnya. Dia berkedip dan berkata sambil tersenyum, itu rahasia. Tepat setelah itu, Jared membuka pintu dan keluar. Senyum muncul di mata Nicole saat dia melihat sosoknya yang sedang surut. Kemudian, dia membuka komputernya dan membuat sketsa di sebelahnya. Matanya perlahan fokus. Dia mengikat rambutnya dan mulai mengerjakan fotonya. Saat ini, kebanyakan orang menggunakan komputer untuk membuat gambar. Meski mungkin lebih cepat dan nyaman, Nicole menikmati sensasi ujung pensil yang menimbulkan gesekan pada kertas. Perasaan ini memicu inspirasinya. Nicole perlahan memasuki zona itu. Sementara itu, Jared berdiri di belakangnya dan memperhatikan ekspresi fokusnya. Lalu, dia meletakkan benda itu di tangannya. Nicole mengangkat kepalanya karena gerakan tiba-tiba itu. Yang mengejutkannya, secangkir es americano favoritnya disajikan di hadapannya. Kebiasaan masyarakat Meceraunian yang sebenarnya mungkin adalah meminum americano, pikir Nicole. Nicole mengambil kopinya dan menyesapnya perlahan sebelum menyipitkan matanya saat dia menikmatinya. Kopinya enak banget, pikirnya lagi. Lalu dia memandang Jared dengan bingung. Dari mana dia mendapatkan ini? Dia bertanya. Jared menatap ekspresi Nicole sebelum dengan lembut menekankan tangannya ke kepala Nicole. Aku sudah mempersiapkan banyak hal di rumahku di Meceraunia. Namun, kamu bilang kamu tidak akan meninggalkan tempat ini, ucapnya dengan nada tidak senang. Nicole balas menatapnya, dia tidak bisa menahan tawa. Lalu, dia mencium sudut bibirnya dan berkata dengan dingin, terima kasih, aku sangat menyukainya. Jared menatap mata indahnya dengan ekspresi sedikit terkendali. Ada semacam emosi yang berkecamuk di matanya. Akhirnya, Jared perlahan mengangkat tangannya dan membelai tempat dia menciumnya. Lalu, dia berbicara dengan suara serak. Bab 603. Aku hanya ingin dianugerahi penghargaan atas kejujurannya, tapi dia selalu saja membuat jantungku berdebar kencang, pikir Jared. Aku juga suka hadiahmu. Sementara itu, mobil membawa Janus keluar dari istana. Janus mengikuti di belakangnya dengan sedikit kesulitan. Bukankah kita akan melihat Mobile Armor? Bukankah mereka ada di rumah keluarga Thurman? Tanyanya. Cal tampaknya menyadari kebingungannya. Kabin Mobile Armor ada di dalam puri, tapi pintu masuknya tidak di sini, katanya dengan santai. Dia berdiri di depan pintu masuk utama rumah besar itu dan menarik perhiasannya. Segera setelah itu, Janus melihat pintu mekanis yang megah muncul di belakang pintu masuk utama. Pintunya terbuat dari sejenis logam, permukaannya dingin, berkilau, dan luar biasa kokoh. Cal berjalan menuju pintu mekanis tanpa ekspresi. Pintu itu sepertinya merasakan kehadirannya dan mulai berkedip. Pengenalan murid, selesai. Harap sebutkan kata sandinya, terdengar suara robot yang dingin. Cal menyebutkan nama dan tanggal lahirnya tanpa ragu. Pintu itu mengeluarkan suara lembut roda gigi yang bergerak sebelum berbicara manis dengan suara robot. Selamat datang, Tuan Thurman. Janus memperhatikan saat pintu terbuka. Tiba-tiba, sesuatu menyebar dari dalam pintu dan menutupi tanah dengan logam. Dalam beberapa saat, mereka berada di dunia yang tampak mekanis di mana langit tidak terlihat. Segala sesuatunya tampak dualistik. Suara mekanis yang stabil terdengar seperti irama detak jantung manusia. Janus menatap benda yang terbentang di depannya, benda itu tampak seperti kabin luar angkasa. Ia teringat pada kabin Mobile Armor yang disebutkan Elijah sebelumnya dan membuat tebakan. Janus membuntuti Cal saat ia berjalan maju dengan mantap. Kemudian, Cal mendorong pintu pada Mobile Armor di sekeliling. Tiba-tiba, Mobile Armor menyala. Ia berdiri tegak dan membuka sisi-sisinya. Sesuatu perlahan muncul dalam kabut putih.
Sekalipun Janus sangat mendapat informasi, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya karena terkejut. Melihat Mobile Armor berwarna perak yang tingginya 3 orang sungguh mengejutkannya. Bertentangan dengan kepercayaan umum, Mobile Armor bukan hanya satu unit tetapi terdiri dari beberapa bagian. Pertama, ada tubuh bagian bawah Mobile Armor. Berikutnya, ada ruang komando, yang juga merupakan jantungnya. Ini diikuti oleh kepalanya, yang juga berfungsi sebagai sensor. Terakhir, ada 4 anggota tubuhnya yang memungkinkan Mobile Armor untuk menyerang dan bertahan. Apalagi Mobile Armor buatan keluarga Thurman, yang dikirim Eber kepada Nicole, hanyalah sebuah ruang komando. Janus menatap Mobile Armor dengan sedikit keheranan. Ia tidak tahu siapa yang menciptakan sesuatu yang begitu indah namun begitu dahsyat. Mobile Armor ini belum sepenuhnya terbangun, jadi matanya masih tertutup rapat. Meskipun demikian, hal itu tetap dianggap mengancam manusia. Kal menatap Mobile Armor di hadapannya dan berkata, hanya ada 3 Mobile Armor yang lengkap dalam keluarga Thurman, dan ini salah satunya. Kakek buyutku menamakannya, juara, karena ia memenangkan pertempuran ketiga yang diikutinya. Dia membekukan Mobile Armor dan tersedak. Dulu ini adalah Mobile Armor milik ayahku, tapi sekarang dia memberikannya padaku. Setelah itu, Kal dengan lembut menempelkan dahi di dada champion. Juara, gumamnya. Janis menyaksikan ketika Mobile Armor menjadi hidup hampir seketika. Pasokan energi yang terhubung ke punggungnya terputus secara otomatis. Mobile Armor berjongkok sambil merentangkan tangan. Kemudian, ia membuka rongga dada sebelum menyendok Kal dengan telapak tangan. Ruang komando tertutup saat mata champion berkedip merah. Ketika berdiri, cahaya terang melintas di seluruh tubuh logamnya, tampak seolah-olah telah dibaptis oleh energi misterius. Akhirnya, champion membuka matanya. Tepat setelah itu, Kal mendengar suara yang dalam dan tegas berkata, juara. Janus tahu itu Kal. Meskipun Mobile Armor telah mendistorsi suara Kal, itu membuatnya terdengar lebih serius. Bab 604. Ayahku mendapatkan ini untuk ulang tahunku yang ke-18. Champion ini berbeda dari Mobile Armor generasi pertama. Ini adalah Mobile Armor pertarungan sejati. Sudah ada di keluarga Thurman selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mobile Armor yang dibuat setelah Champion hanyalah sebuah piece benda mati. Itu hanya dapat dikontrol dari jarak jauh. Jadi, sistem sinestesia tidak ada untuk Mobile Armor. Kal menghela nafas saat mengatakan itu. Selalu ada orang yang mengorbankan esensi Mobile Armor demi keuntungan pribadi. Kakek saya membagi cetak birunya menjadi 4 bagian, apa artinya? Mobile Armor bagi seseorang, dan kemudian menciptakan bentuk kehidupan yang lebih praktis. Namun, kehidupan manusia hanya bertahan beberapa dekade. Kal sepertinya berpikir saat melakukan penelitian dengan Nicole, ayahnya, dan kakeknya tentang Mobile Armor generasi pertama. Saat itu, keluarga Thurman fokus pada senjata berat. Nicole berkata bahwa dia ingin membuat senjata jenis baru. Senjata dengan kekuatan tak terbatas yang bisa melampaui senjata lainnya pada saat itu. Kakek saya langsung setuju untuk melakukannya. Tidak ada yang menyangka keluarga Thurman telah mencapai titik ini dengan ketiga Mobile Armor ini. Kami bahkan telah memimpin industri ini selama bertahun-tahun di Meceraunia. Kita mungkin masih menjalani kehidupan lama kita jika bukan karena kejadian itu. Nicole meninggalkan kami setelah itu. Lagi pula, dia hanya tinggal bersama kami sebentar. Kakekku juga meninggal. Kal merasa sedikit sedih ketika memikirkannya. Simon dan Mary menilai produksi Mobile Armor generasi pertama sulit dan memakan waktu. Mereka menginginkan Mobile Armor yang lebih sederhana dan dapat dibuat dalam waktu yang lebih singkat. Oleh karena itu, diciptakanlah Mobile Armor generasi kedua. Mereka tidak berguna di medan perang. Badan dan panjang Mobile Armor disederhanakan. Manusia tidak bisa mengoperasikannya secara langsung sehingga menimbulkan pertempuran penginderaan jauh. Mereka terlihat sangat pendek di antara Mobile Armor lainnya. Itu hanyalah sekumpulan produk rusak. Ia tidak akan selamat meskipun dihancurkan. Matanya sedikit berbinar saat dia memikirkannya. Saya akan mengaktifkan setiap kemampuan sang champion.
Anda memantau datanya secara real-time, ujarnya kepada Janus. Janus mengangguk. Dia melangkah ke samping dan mengeluarkan tablet tipisnya. Dia kemudian mulai mencatat data secara perlahan. Tanpa sepengetahuan mereka, Simon mondar-mandir di kamarnya dengan cemas saat mereka melakukan itu. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan menelepon. Dia dengan gugup menunggu orang itu menjawab teleponnya. Telepon berdering dalam waktu kurang dari 2 detik. Suara cemas terdengar dari ujung telepon yang lain. Kapan tepatnya kamu bisa memberiku cetak biru lengkapnya? Simon mendengar suara gerutuan Rain. Aku selalu menjadi orang yang meneleponnya saat dibutuhkan. Aku sudah terbiasa dengan keluhannya. Aku sedang mengerjakannya, dan sepertinya aku melihat cetak biru lengkapnya dari tangan seorang gadis. Kemungkinan besar, kakakku yang memberikannya kepadaku. Dia adalah anak kesayangan ayahku. Jadi, tidak mengherankan jika ayah saya juga memberinya cetak biru lengkap. Tak disangka, cetak biru itu sepertinya digambar dengan tangan. Rain tetap diam. Sepertinya dia juga memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan tenang, berikan saya salinannya. Biarkan saya mempelajarinya dengan cermat. Simon tidak langsung menjawab. Dia terdiam selama beberapa detik. Pandangan sekilas ke matanya mengisyaratkan kelicikan. Tapi pertama-tama, aku perlu tahu apa yang terjadi denganmu. Kudengar kamu bekerja sama dengan Badan Intelijen Federal untuk mengacaukanku. Apakah itu benar? Rain tertawa keras dan sinis mendengar ini. Dia terdengar sangat marah. Bab 605. Kamu bodoh, Simon. Mudah saja kalau kamu bukan kesayangan ayahmu. Aku juga tidak ingin kamu menjadi pemimpin keluarga jika aku adalah ayahmu. Rain berkata dengan nada penuh sarkasme. Pada titik ini, dia berkata dengan dingin, saya satu-satunya yang dapat membantu Anda menjadi pemimpin keluarga Anda. Setelah saya mendapatkan cetak birunya, saya akan membuat mobile armor generasi baru dan memberikannya kepada Anda. Percayalah atau tidak, itu rencanaku. Dia segera mengakhiri panggilan. Dia tidak memberi Simon kesempatan untuk menjawab. Rain mengerutkan kening ketika dia melihat apa yang dilakukan Simon. Ini menunjukkan pergerakan jari di bibir. Dia menghitung dengan sebuah rencana. Layarnya menyala saat dia menghitung sampai 5. Dia menyeringai sambil melihat layarnya. Simon meneleponnya lagi. Aku bisa memberikannya padamu, kata Simon ragu-ragu. Dia kemudian melihat cetakan di depannya. Itu adalah salinan koran dari kamar Nicole. Dia berkata perlahan, tetapi aku membutuhkan kata-katamu. Aku harus bertemu denganmu lagi. Suara Rain menjadi pelan dan berat ketika dia mendengar apa yang ingin dia dengar. Tentu saja, beritahu aku waktu dan tempatnya, katanya dengan sabar. Simon mengakhiri panggilan tanpa menjawab. Sekilas matanya terlihat dingin. Saya tidak bodoh. Cetak biru di tangan saya sekarang adalah aset terbesar saya. Saya akan menggunakannya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Dia berbalik dan berjalan keluar sambil memikirkannya. Di saat yang sama, Mary sedang menatap cetak biru yang belum selesai di tangannya. Dia adalah anak ajaib termuda di keluarga Thurman. Tentu saja, dia terlibat dalam produksi mobile armor generasi pertama. Namun karena dia memberitahu ayah saya tentang keinginannya untuk menyederhanakan produksi massal mobile armor, dia tidak lagi mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam produksi. Tapi dia tahu sedikit lebih baik daripada yang lain, sama seperti dia tahu alasan Dodge Tomahawk begitu kuat. Hal ini karena tersembunyi pada mobile armor generasi pertama. Semua orang mengira itu hanya sepeda motor. Produk sampingan yang dibuat oleh keluarga Thurman saat mereka membuat mobile armor. Tapi hanya saya yang tahu bahwa itu tidak benar. Hanya ada satu Dodge Tomahawk di dunia. Saya tidak cukup beruntung untuk terlibat dalam penemuannya. Tapi saya membuat yang berikutnya. Walaupun replika Dodge Tomahawk, tapi cukup bagus untuk dimasukkan ke dalam mobile armor generasi pertama. Itu adalah eksistensi yang kuat, pikir Mary sambil mengepalkan tangannya. Permintaan Jared menginspirasi Mary untuk kompetitif. Ia siap mengingat hal-hal sepele dari produksi yang ia hadiri. Mary mencoba mencari tahu bagian yang hilang dari tepi cetak biru yang belum selesai. Namun dia gagal pada inti formulanya, seperti yang terjadi setiap saat.
Bagian tersulit dalam pembuatan Mobile Armor adalah desain dan pengoperasian ruang kendali. Bukan saja dia tidak tahu apa-apa tentang program inti ruang kendali, tapi dia bahkan tidak yakin berapa ukuran ruang kendali yang seharusnya. Itulah alasan kenapa dia meninggalkan kabin inti saat menciptakan Mobile Armor generasi kedua. Dia sama sekali tidak tahu cara mengoperasikannya. Bab 606. Namun Mary tidak pernah mengakui kelemahannya di bagian itu. Dia tidak bisa mengetahui pola bagian dalam Mobile Armor. Meski begitu, ia tetap ingin membuktikan bahwa rencananya kali ini lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari Mobile Armor generasi pertama. Namun kenyataan menamparkan wajahnya dengan keras. Kemampuan Mobile Armor generasi kedua kurang dari separuh kemampuan generasi pertama. Seolah-olah Mobile Armor terbelah dua. Hati Mary terasa sakit setiap kali memikirkan hal itu. Sayang sekali, kata-kata Jared hari ini memotivasi saya untuk mengembalikan cetak biru ini. Akan lebih baik jika saya memiliki cetak biru Dodge Tomahawk. Bukannya saya tidak ingin melakukan pengembangan dan desain mesin saya sendiri. Namun pengalaman saya selama bertahun-tahun memberitahu saya dengan jelas bahwa saya tidak bisa melakukannya. Bukannya saya tidak ingin melakukannya. Hanya saja saya tidak bisa melakukannya. Mary memegang erat cetak biru yang belum lengkap itu di tangannya. Matanya merah. Aku akan menjadi pemenang kompetisi ini. Jared akan menjadi milikku juga. Aku akan melakukan apa saja. Seseorang mengetuk pintunya saat dia memikirkan hal itu. Dia dengan cepat menyingkirkan cetak biru yang tidak lengkap. Dia dengan dingin berteriak, "Masuk!" Setelah itu, pintu segera terbuka. Mata Vera dipenuhi kegugupan saat dia menatap Mary dengan ketakutan. "Bibi Mary, model Mobile Armor untuk kompetisi sudah siap. Maukah kamu melihatnya? Mungkin kamu juga bisa memberiku masukan." Kilatan ketidaksabaran muncul di mata Mary. Namun dia segera menyadari bahwa Vera adalah salah satu miliknya di mata semua orang. "Jika hasilnya buruk, saya juga akan terlihat buruk." Dia menganggukkan kepalanya dan menyetujui permintaannya. Mata Vera dipenuhi dengan kegembiraan. Dia segera menyerahkan laptopnya pada Mary. Dia menatap dengan gugup pada ekspresi Mary saat dia berdiri di dekatnya. Bibi Mary biasanya sangat pilih-pilih. Aku tidak yakin seberapa parah dia akan mengkritik pekerjaanku. Anehnya, Mary tidak mengkritik Vera seperti biasanya saat melihat karyanya. Dia bahkan memujinya. Vera sangat terkejut. Dia berterima kasih pada Mary berulang kali. Namun Mary tidak menyerah pada rencananya. Dia memandang Vera sambil berkata dengan nada ambigu, "Desainnya bagus. Namun, tidak praktis. Meskipun menurut saya cetak biru ini tidak buruk, saya tidak menyarankan Anda menggunakannya dalam kompetisi." Vera menatap Mary dengan mata terbelalak. Sepertinya dia tidak bisa menerima apa yang dikatakan Mary. "Kenapa? Kamu bilang pekerjaan ini tidak buruk, kan?" Mary memaksakan senyum lembut sambil menatap Vera. "Vera, aku telah mengeluarkanmu dari keluarga Sandera. Jika kamu tidak berhasil dalam kompetisi ini, kamu harus kembali ke mereka." "Apakah kamu ingin ini terjadi?" katanya dengan tegas. Bahu Vera gemetar mendengarnya. Dia tampak sangat tidak berdaya. "Baiklah, Bibi Mary. Aku akan mendengarkanmu." Mary menepuk kepala Vera dengan puas sambil memandangnya. "Sulit bagimu untuk menangani Mobile Armor jenis ini dengan kemampuanmu saat ini. Setelah beberapa tahun lagi, jika waktunya tepat, belum terlambat bagimu untuk bersaing dengan cetak biru ini." Vera menganggukkan kepalanya sambil berpikir. Mary meremas cetak biru itu dan membuangnya ke tempat sampah. Air mata berlinang di mata Vera menyaksikan kerja kerasnya diperas dan dibuang begitu saja. Tapi dia dengan cepat menahan air matanya. Dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Mary tersenyum lembut pada Vera sambil berkata dengan dingin, "Ayo. Anda tidak punya banyak waktu lagi. Siapkan cetak biru baru dengan cepat." Vera setuju. Dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Senyuman di wajahnya menghilang setelah pintu ditutup. Wajahnya dipenuhi rasa dingin. Dia menatap pintu dengan kejam dan pergi dengan mata merah. Mary mengeluarkan cetak birunya setelah dia memastikan Vera sudah pergi. Dia menatap cetak biru itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia melihat ke arah tertentu secara perlahan.
Dia tampak bertekad untuk melakukan sesuatu. Bab 607. Di dalam kamar Nicole menatap Jared saat dia tertidur. Setelah itu, dia berjalan perlahan menuju pintu sebelah. Langkahnya ringan. Sepertinya dia takut mengganggu pria di ranjang itu. Nicole memperhatikan Elijah masuk ke kamarnya tepat ketika dia sampai di pintu depan. Nicole mengangkat tangannya dan membuat gerakan jari di bibirnya. Mereka berjalan cukup jauh dari ruangan itu. Jadi apa, Nicole? Kamu yakin? Elia bertanya dengan lembut. Nicole menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dia menyampaikan idenya kepada Elia dengan santai. Secercah kejutan muncul di mata mereka. Namun kejutan itu segera berubah menjadi persetujuan dan kekaguman. Seperti yang diharapkan darimu. Hanya kamu yang berani mencoba ide seperti ini. Pada titik ini, nadanya berubah. Dia berkata dengan serius, Nicole, saya harap Anda bisa pergi dan menonton kompetisi Mobile Armor. Anda tidak harus berpartisipasi dalam kompetisi. Tapi Anda harus memberi kami beberapa saran. Tak bisa dimungkiri, keluarga Thurman tak sekreatif dulu. Nicole menganggukkan kepalanya. Dia berencana untuk menonton kompetisi. Senyuman dingin muncul di mata Elijah ketika dia melihat Nicole menganggukkan kepalanya. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang mampu dilakukan keluarga Thurman, katanya dengan nada mengejek. Mata Nicole dipenuhi dengan senyuman. Dia mengangkat alisnya sambil berkata dengan lembut, tentu. Percakapan mereka berlanjut selama beberapa saat. Ekspresi Elia sedikit berubah. Dia berkata dengan serius, seseorang datang mencarimu tadi. Dia bilang dia adalah mantan seniormu. Aku tidak mengatakan apapun kepadanya. Aku datang untuk melihat apakah kamu ingin bertemu dengannya. Nicole sedikit menyipitkan matanya. Dia tahu Elia sengaja meninggalkan masalah ini di akhir pembicaraan mereka. Dia menghela nafas pelan sambil berkata dengan lembut, aku akan memeriksanya. Nicole berbalik dan berjalan menuruni tangga. Elia ingin mengikutinya. Namun Nicole memberi isyarat, tidak. Dia lalu berjalan menuju pintu. Terlihat ramping dan sangat lurus dari belakang. Nicole membuka pintu depan. Dia tidak terkejut melihat pria di depannya. Kilatan cahaya dingin muncul di matanya. Saat dia melihat ke arah Nicole, pupil matanya yang berwarna abu-abu keperakan tampak dingin karena pembiasan cahaya. Mereka tampak seperti mesin dingin yang beroperasi dengan tenang. Sudah lama tidak bertemu. Nicole tanpa ekspresi. Dia berkata dengan tenang, apakah kamu butuh sesuatu? Sliver tidak marah dengan nada suara Nicole. Dia memandangnya dengan dingin. Kamu tidak berubah sama sekali, katanya nostalgia. Nicole sedikit mengernyit sambil berpikir, kamu tidak datang kepadaku hanya untuk mengucapkan kata-kata tidak berarti seperti ini. Dia berkata, langsung saja ke pokok permasalahan. Senyuman tipis muncul di wajah dingin gadis itu. Dia sepertinya mengagumi ketajamannya. Namun tak lama kemudian, wajahnya kembali menunjukkan ekspresi bak pengusaha. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku tidak membunuhmu terakhir kali karena aku ingin membalas kebaikanmu. Aku tidak akan bersikap lunak padamu lain kali. Bab 608. Nicole tersenyum dingin sambil menatap pria di depannya. Kamu tidak berubah sedikit pun, katanya datar. Kamu tidak harus bersikap lunak padaku. Setelah itu dia berbalik dan berjalan menuju rumah besar itu. Sliver memelototi punggungnya dan memperingatkannya, jangan menjadi antitesisku, S. Nicole terus berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang. Desahan dangkal melintasi wajah Sliver yang diterangi cahaya latar saat dia menatap punggung Nicole. Dia adalah bawahanku yang paling memuaskan. Bolehkah aku tidak pernah bertemu dengannya secara langsung dalam pertempuran? Dia berbalik dan berencana untuk pergi sambil memikirkannya. Tiba-tiba, seseorang berdiri di belakangnya entah dari mana. Wajah Janus tampak muram saat dia menatap. Ekspresinya dingin saat dia melihatnya. Matanya sangat tajam. Jangan ganggu saya, dan saya juga tidak akan mengganggu Anda, Pak Polisi. Jagalah sopan santun Anda. Janus lalu melihat ke arah Sliver yang keluar dari sana. Setelah itu, dia perlahan kembali ke tempatnya. Dia bersembunyi di istana. Rain berdiri di jalan yang ramai. Dia mengerutkan alisnya dengan tidak sabar saat dia menatap kerumunan di depannya. Ada apa dengan Simon?
Sudah waktunya bertemu. Kenapa dia belum datang? Dia berdiri di sana dan menunggu dengan sabar selama 2 jam. Jalanan berubah dari jalan yang sibuk menjadi jalan yang kosong. Rain mengepalkan tangannya. Hari masih pagi. Sedetik sebelum dia hampir menjadi gila, sesosok tubuh licik tiba-tiba muncul di pinggir jalan. Rain menyipitkan matanya saat dia melihat ke sana. Itu wajah jelek Simon. Rain mencibir. Dia meludah saat melihat gerakan Simon. Dia kemudian melambai padanya saat dia melihat Simon mendekatinya perlahan. Jalanan gelap. Simon berjalan tergesa-gesa menuju Rain. Dia sepertinya dengan hati-hati melindungi sesuatu di tangannya. Rain mengomel tanpa ampun ketika Simon mendekatinya. Bodoh, itu sudah jelas sekali. Apakah kamu ingin semua orang tahu bahwa kamu membawa sesuatu yang berharga? Simon tidak menyangka Rain akan bersikap kasar. Tatapan Simon muram dan dia berkata dengan dingin, aku sengaja datang terlambat karena aku takut orang lain akan melihatnya. Aku akan membuat kesepakatan ini dengan orang lain jika kamu berbicara kasar kepadaku. Kalian semua hanyalah anjing kami. Mengapa aku harus repot-repot berdagang dengan kalian? Rain mengkhianatinya berkali-kali. Dia kurang percaya padanya. Rain memperhatikan bahwa Simon sedang marah. Dia kemudian menenangkan ekspresinya sambil berkata dengan hangat, Tuan Simon, saya salah. Saya hanya ingin memastikan cetak biru itu aman. Lagi pula, ini terlalu penting, bukan? Simon mengendalikan amarahnya sambil berkata dengan dingin, sebaiknya kamu berpikir begitu. Setelah itu, dia dengan enggan mengeluarkan cetak biru itu dan meletakkannya di depan Rain sambil menatapnya. Ini dia, bangun mobile armor sesuai dengan cetak biru ini. Saya akan pergi dan mengawasi pekerjaannya kapan saja. Kertas itu menarik perhatian Rain. Saya adalah afiliasi keluarga Thurman. Saya ada di sana ketika keluarga Thurman menciptakan mobile armor generasi pertama mereka. Saya ada di sana ketika Elijah membawa Kal dan menempatkannya di dalam champion. Perasaan Rain yang menginginkan sesuatu tiba-tiba meledak. Impian Rain adalah memiliki mobile armor terkuat. Inilah alasan mengapa dia selalu menginginkan cetak biru keluarga Thurman. Dia bekerja sama dengan pemerintah federal untuk kebaikan bersama. Bab 609. Rain menatap apa yang ada di tangannya, bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dia tidak peduli dengan Simon, yang mengajukan segala macam tuntutan, tapi tiba-tiba tertawa. Aku akan mewujudkan cita-cita kita bersama, Simon. Tapi kamu tidak harus mengawasi pekerjaannya. Dia memandang Simon yang kaget, lalu berkata dengan nada jahat, aku akan mengurus semua ini, kamu tidak perlu khawatir. Lalu dia berbalik dan berjalan keluar. Simon berdiri di tempat yang sama, baru memahami apa yang dimaksud Rain setelah sekian lama. Dia mengejarnya dan bertanya dengan marah, apa maksudmu dengan itu? Apakah ini semua palsu untuk bekerja denganku? Rain berhenti, memandang pria yang tidak kompeten dan merasa puas diri itu dengan rasa kasihan. Dia mendesis dan berkata datar, tentu saja, ini kerjasama. Bukankah aku berjanji akan memberimu 1 unit setelah berhasil? Simon mengepalkan tangannya. Saya tidak hanya menginginkan sebuah unit, saya ingin menjadi bagian dari proses. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menciptakan robot sekuat itu ketika dia bertanggung jawab atas keluarga? Rain memandang Simon dan mengangkat satu alisnya, lalu tatapan dingin muncul di matanya, dengan sedikit ejekan dan penghinaan. Bersikaplah bijaksana, Simon, katanya lembut, suaranya sangat dingin. Jika kamu membentakku lagi, aku akan menceritakan semua perbuatanmu kepada keluarga Thurman. Dengarkan aku, kamu akan memimpin keluargamu dan memiliki generasi robotmu sendiri. Tapi jika kamu tidak mendengarkanku, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Simon memandang Rain. Matanya membelalak, dan dia tidak mengatakan apapun lagi seolah-olah dia tidak mengenalnya lagi. Rain mengancamnya, tapi dia tidak bisa melawannya, dia tidak punya pilihan lain. Dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Aku mendengarmu. Rain tampak senang dengan penyampaiannya. Dia setuju untuk membiarkan Simon melihatnya setelah dia membuatnya dan berjanji untuk mempercepat proses dan memberikan hasil akhir dalam waktu seminggu. Awalnya Rain hanyalah seseorang yang selalu menuruti perintah Simon,
namun kini Rain berubah menjadi pria yang penuh tipu daya. Tiba-tiba, Simon sangat menyesali pilihannya untuk mempercayai orang yang tidak tahu berterima kasih ini, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah berpura-pura tenang lalu mengancamnya. Jangan pintar-pintar padaku, Rain. Rain memandang pria jelek itu dan mencibir. Jangan khawatir, aku selalu bersungguh-sungguh dengan perkataanku, katanya dengan tenang. Di kegelapan malam, Nicole kembali ke kamarnya. Jared sudah bangun dan sedang bersandar dengan santai di atas meja, sepertinya memperhatikan sesuatu. Dia mengangkat satu alisnya saat melihat Nicole. Kau kembali, katanya. Nicole sama sekali tidak terkejut ketika dia bangun. Dia berjalan mendekat dan duduk di sampingnya, lalu dengan lembut meremas dahinya. Kapan kamu bangun? Jared memandang Nicole sambil tersenyum dan berkata dengan suara lemah, ini dia. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak tanpamu di kamar? Memikirkan hal ini, dia bangkit dan berjalan ke arah Nicole. Siapa yang ingin kamu temui? Satu Nicole memandangnya dengan tenang. Ketika saya sedang memilah penembak jitu tempo hari, Sliver pasti mengenali taktik saya dan datang secara khusus untuk memperingatkan saya. Bab 610. Nicole mengerutkan kening saat ini. Jared memandangnya, dan ekspresinya berubah dingin. Apakah dia menindasmu? Nicole menggelengkan kepalanya dan menatap Jared. Aku sudah menyelamatkannya sebelumnya. Dia tidak akan memikirkan cara apapun untuk mengincarku saat ini, tapi aku tidak bisa mengatakan hal yang sama tentangmu. Hati-hati, Sliver adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Jared tersenyum padanya karena dia tahu Nicole mengkhawatirkannya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Matanya berbinar, dan dia menyentuh pipi Nicole dengan lembut, bertanya, apa yang terjadi hingga kamu berselisih dengannya? Nicole menatap pria tampan itu dan tidak menghindar dari pertanyaannya. Dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, dia adalah orang yang sangat menghargai keuntungan. Aku sedang dalam misi untuk memenuhi tugasku, tapi dia mencoba mendapatkan keuntungan dengan menjadi antek orang lain. Ketika saya masih di Hutton, kami bertengkar hebat tentang apakah kami harus membantu orang miskin, dan kemudian saya menyadari bahwa ide kami berbeda, dan tidak ada cara bagi kami untuk melanjutkannya. Nicole telah memutuskan untuk keluar dari organisasi, dan Sliver bahkan tidak meminta Nicole untuk mengatakannya, dia juga tidak mengumumkan bahwa Nicole telah keluar. Sehingga nama S masih terkenal hingga ke seluruh dunia. Nicole tidak berterima kasih padanya, tapi alangkah baiknya jika nama panggilan lamanya bisa menghalangi kemajuan kejahatan. Jared memandang Nicole, jari-jarinya membelai lembut pipi Nicole, lalu berkata dengan lembut, kamu melakukan hal yang benar. Serahkan sisanya padaku. Nicole memandang Jared dengan senyum tipis di wajahnya. Jared tersenyum, nadanya ringan, dengan sedikit kepastian. Aku akan keluar sebentar karena ada yang harus kulakukan. Menginaplah di Turman Mansion dan bantu aku mengawasi semuanya. Jared terlihat sangat lembut saat melihat Nicole mengangguk. Dia membungkuk sedikit, mencium bibir Nicole, lalu bergegas keluar. Nicole menatap punggungnya dengan tatapan yang sangat lembut di matanya. Dia berbalik untuk melihat baik-baik gambarnya yang digambar dengan santai di atas meja lalu duduk di meja, mengambil pena, dan terus menggambar tanpa gangguan. Mereka yang bermata jeli akan terkejut dengan apa yang digambarkannya. Itu adalah gambar Dodge Tomahawk. Sepertinya ada sesuatu yang menginspirasinya, dia membuat beberapa perubahan pada fotonya. Setelah beberapa waktu, dia melihat foto itu dengan senyum puas di wajahnya. Selesai. Saat itu, seseorang mengetuk pintu dengan pelan, dan Nicole berkata, masuk. Cal muncul di luar pintu. Dia menatap Nicole di seberangnya dengan bibir mengerucut, tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Nicole melihat ekspresinya dan bertanya dengan heran. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Cal mengerutkan kening pada Nicole seolah dia terluka. Kamu dan orang dari J.J. Johnston Group itu serius. Katanya dengan nada yang tidak terlalu senang.